Perkenalkan, nama saya Muhammad Awi Ainal Yakin. Perkenalkan, nama saya Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Nancy Delolia. Perkenalkan, nama saya Rizka Cahya. Perkenalkan, nama saya Ayla Asyik. Jadi di sini kami akan menyampaikan mengenai pembahasan soal yaitu tentang kesetimbangan kimia. Jangan lupa disimak sampai habis. Dadah. Hai guys, di sini aku akan ngejelasin latihan soal kimia dari number 1. Jelaskan perbedaan tetapan kesetimbangan homogen dan heterogen dan beri contoh masing-masing reaksinya. Oke, di sini ada jawabannya ya guys. Nah, tetapan kesetimbangan homogen berarti semua fasa zat yang terlibat itu sama. Contohnya CO gram plus Cl 2 gram menghasilkan CoCl 2 gram. Nah, sedangkan tetapan kesetimbangan heterogen berarti fasa zatnya yang terlibat itu berbeda jenis. Contohnya bisa dilihat H2O gram plus C solid menghasilkan CO gram plus H2 gram. Nah, yang berbedanya tuh ini kan ada solidnya ya guys. Kemudian nomor 2, di sini ada tuliskan tetapan kesetimbangan Kc dan Kp untuk reaksi berikut. Nah, di sini ada A 3Fe solid plus 4H2O gram menghasilkan Fe3O4 solid plus 4H2 gram. Nah, buat nyelesain nyari Kp ya guys, intinya kita itu ngebagi yang kanan sama yang kiri. Oke. Jadi H2 pangkat koefisien 4 dibagi H2O pangkat koefisien 4. Nah, yang Kp-nya juga di sini P H2 pangkat koefisien 4 dan dibagi PH2O pangkat koefisien 4. Nah, yang B ini reaksinya Na2CO3 solid plus SO2 gram plus O2 gram menghasilkan Na2SO4 solid plus CO2 gram. Nah, di sini ada Kc sama dengan CO2 dibagi SO2 dikali O2. Nah, di sini juga Kp PCO2 dibagi PSO2 dikali PO2. Kayak gitu ya guys. Untuk soal nomor 3, yaitu apabila dalam sistem kesetimbangan berikut 2NO2 ditambah 2CO menghasilkan 2NO ditambah 2CO2 dengan Kc 0,25, maka tentukan Kc untuk reaksi NO ditambah CO2 menghasilkan NO2 ditambah CO. Ini harus menentukan Kc aksen. Nah, untuk penyelesaiannya kita tulis lagi persamaan yang pertama, itu 2NO2 ditambah 2CO menghasilkan 2NO ditambah 2CO2, yaitu yang Kc-nya 0,25. Kemudian persamaan ini kita balik ya. Jadi 2NO ditambah 2CO menghasilkan 2NO2 ditambah 2CO, sehingga Kc aksennya ini 1 per Kc sama dengan 1 per 0,25 sama dengan 4. Jadi Kc aksennya ini 4. Nah, setelah ini semuanya ini dibagi 2 karena yang kita cari persamaannya yaitu NO ditambah CO2 menghasilkan NO2 ditambah CO, sehingga Kc-nya bernilai 2. Untuk selanjutnya yaitu soal nomor 4. Nah, dalam ruang 2 liter dicampurkan 0,7 mol gas CO dan 0,7 mol gas hidrogen. Menurut reaksi, CO ditambah 3H2 menghasilkan CH4 ditambah H2O. Jika pada saat setimbang terdapat 0,2 mol gas CH4, maka tentukan nilai Kc-nya. Nah, untuk penyelesaian kita tulis lagi untuk persamaan reaksi yang tadi, yaitu CO ditambah 3H2 menghasilkan CH4 ditambah H2O. Nah, kita tulis di sini mula-mula bereaksi dan keadaan setimbang karena yang kita ambil nanti itu yang sudah setimbang. Dari soal itu sudah diketahui bahwa dicampurkan 0,7 mol gas CO, berarti ini mula-mulanya gas CO itu adalah 0,7 mol. Selanjutnya 0,7 mol gas hidrogen, berarti ini mula-mulanya itu sama 0,7 mol. Kemudian di akhir jika pada saat setimbang terdapat 0,2 mol gas CH4, maka tentukan nilai Kc-nya. Berarti ketika sudah keadaan setimbang, CH4 ini sudah menghasilkan 0,2 mol. Ini keadaan setimbang untuk CH4 yaitu 0,2 mol.
Nah, kemudian untuk mengisi yang bereaksi berarti kita menggunakan perbandingan, yaitu 1:1 dikali 0,2 menghasilkan 0,2 mol. Kemudian untuk mencari yang H2 berarti 3:1 dikali 0,2 mol menghasilkan 0,6 mol. Nah, untuk ini juga sama, yaitu 1:1 dikali 0,2 mol sehingga menghasilkan 0,2 mol. Jadi, di keadaan setimbangnya, nah, untuk CO itu 0,7 dikurangi 0,2 menghasilkan 0,5 mol. Kemudian H2 itu 0,7 dikurangi 0,6 menghasilkan 0,1. Kalau ini 0,2 dan ini juga 0,2. Nah, ini baru berbentuk mol dan harus diubah ke molaritas. Nah, molaritas ini rumusnya itu mol dibagi dengan liter. Nah, di soal itu udah diketahui bahwa liternya itu 2 liter. Sehingga 0,5 mol ini dibagi 2 liter menjadi 0,25 molaritas. 0,1 dibagi 2 liter sama dengan 0,05 molaritas. Kemudian 0,2 dibagi 2 liter sama dengan 0,1 molaritas. Ini juga 0,2 dibagi 2 liter sama dengan 0,1 molaritas. Nah, baru kita bisa mencari dengan menggunakan persamaan Kc. Nah, untuk Kc itu reaksi sebelah kanan dibagi dengan sebelah kiri. Nah, karena di sini reaksinya gram semua, maka kita akan memasukkan semua nilainya. Yang pertama itu berarti sebelah kanan dibagi sebelah kiri. Nah, di sebelah kanan itu ada CH4 dikali H2O dibagi CO dikali H2 pangkat 3. Nah, untuk CH4 kita sudah diketahui. Nah, nilainya itu 0,1 molaritas dikali H2-nya juga sama 0,1. Terus untuk CO itu 0,25 molaritas dikali 0,05 pangkat 3 ya untuk H2-nya. Nah, maka diperoleh 0,1 dikali 0,1 sama dengan 0,01. Di bawah 0,25 dikali untuk 0,05 pangkat 3 itu sama dengan 0,000125. Sehingga kita menggunakan persamaan eksponen, sehingga 1 dikali 10 pangkat min 2, 0,25 nya menjadi 25 dikali 10 pangkat min 2, dan yang ini itu menjadi 125 dikali 10 pangkat min 6. Ini bisa kita sederhanakan lagi. Untuk yang di bawah 25 dikali 125 ini menjadi 3125 dikali 10 pangkat min 8, karena kalau dikalikan maka pangkatnya akan ditambah. Jadi min 2 ditambah min 6 itu min 8. Di sini berarti 1 dibagi 3125 menghasilkan 0,0032 dikali 10 pangkat 6. Disederhanakan lagi menjadi 32 dikali 10 pangkat min 5 dikali 10 pangkat 6, sehingga Kc-nya menjadi 32 dikali 10 sama dengan 320, dan ini adalah nilai Kc dari nomor 4 yaitu 320. Oke, untuk soal nomor 5 yaitu dalam suatu wadah dicampurkan 2,5 mol PCl3 dan 2,5 mol Cl2. Menurut reaksi, PCl3 ditambah Cl2 menghasilkan PCl5. Setelah gas Cl2 bereaksi sebesar 20%, tercapailah keadaan setimbang. Jika tekanan total 2 atm, maka hitunglah harga Kp. Nah, untuk penyelesaiannya itu seperti biasa ada mula-mula bereaksi dengan setimbang, karena yang nantinya nilai yang akan dimasukkan kepada rumus itu adalah nilai yang dalam keadaan setimbang. Tadi sudah diketahui bahwa mula-mula dari PCl3 yaitu 2,5 mol, kemudian Cl2 juga 2,5 mol. Nah, setelah gas Cl2 bereaksi sebesar 20%, tercapailah keadaan setimbang. Maka 2,5 mol ini dikali 20% yang menghasilkan nilai 0,5. Nah, untuk mencari bereaksi yang pada PCl3 maka menggunakan perbandingan 1:1 dikali 0,5 yaitu 0,5. Ini juga sama, 1:1 dikali 0,5 menghasilkan 0,5 mol. Jadi 2,5 dikurangi 0,5 itu 2, 2,5 dikurangi 0,5 juga 2, dan ini turun ke bawah karena tidak ada, jadi 0,5 mol. Nah, diketahui juga
P total itu 2 atm dan mol totalnya berarti 4,5 mol. Nah, untuk langkah selanjutnya kita harus mencari tekanan dari masing-masing reaksi. Yang pertama PCl3 itu 2 dibagi 4,5 dikali 2 sama dengan 0,89. Untuk PCl2 itu 2 per 4,5 dikali 2 sama dengan 0,89. Dan PCl5 sama dengan 0,5 per 4,5 dikali 2 sama dengan 0,22. Nah, untuk Kp itu perbandingan di sebelah kanan dibagi dengan sebelah kiri. Nah, yang di kanan itu PCl5 dibagi PCl3 dikali PCl2. Kita tinggal masukkan nilai yang sudah diketahui, yaitu 0,22 dibagi 0,89 dikali 0,89. Nah, jadi 0,22 per 0,7921. Selanjutnya kita sederhanakan menjadi 22 dikali 10 pangkat min 2 dan 7921 dikali 10 pangkat min 4. Nah, kita bagi dulu antara 22 dengan 7921, yaitu 0,0028, dan untuk ini menjadi 10 pangkat 2. Kita sederhanakan lagi menjadi 28 dikali 10 pangkat min 4 dikali 10 pangkat 2, sehingga menghasilkan 28 dikali 10 pangkat min 2, yang dimana sama dengan 0,28. Giác là tác dao, tác là đánh, giam là nhốt, đánh nhốt là đốt nhánh, đốt là thiêu, nhánh là cành, thiêu cành là thanh kiều. Thank you everybody, welcome to the party.